Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi-materi tentang koloid yang beranggotakan 6 orang. Saya Bobi Ariansah. Saya Brilian Rafi Pratama. Saya Rendra Farid Husada. Saya Safira Putri. Saya Suci Rahayu. Saya Nova Rafa Putri. Enjoy watching this video. Sejarah. Kata koloid berasal dari bahasa Yunani, kola yang berarti lem, karena beberapa larutan koloid organik asli adalah lem. Istilah ini pertama kali diciptakan pada tahun 1862 untuk membedakan koloid dari kristaloid seperti gula dan garam. Koloid telah dipelajari oleh para ilmuwan sejak awal tahun 1800-an. Pada awal abad ke-20, terjadi sejumlah peristiwa besar perkembangan kimia dan fisika. Beberapa di antaranya mempunyai pengaruh langsung pada studi koloid. Sejumlah metode untuk mempelajari partikel koloid dikembangkan, termasuk difusi, elektroforesis, dan hamburan cahaya tanpa dan sinar X. Karena partikel koloid sangat kecil, gerak individualnya terus berubah akibat tumbukan acak dengan molekul medium pendispersi. Gerakan zigzag yang acak ini disebut gerak Brown, diambil dari nama orang yang menemukannya. Gerakan ini membantu menjaga partikel-partikelnya tetap tersuspensi. Pada awal ke-19, misal Faraday menunjukkan bahwa ketika berkas A, cahaya yang kuat dilewatkan melalui dalam larutan koloid, berkas tersebut akan tersebar. Metode mempelajari koloid ini dikembangkan lebih lanjut oleh Johnny Tidal dan dikenal sebagai efek Tidal. Untuk sejarah koloid lebih mendalam, lihat di sini. Ada banyak informasi tentang beberapa antaranya. Pelopor dalam studio subjek. Pengertian sistem koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam sistem koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Apa sih bedanya? Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Nah, pengertian fase di sini berbeda dengan wujud. Kenapa? Karena ada zat yang wujudnya sama tapi fasenya berbeda. Selain koloid, larutan dan suspensi juga termasuk campuran dua atau lebih zat. Loh, terus bedanya apa ya antara koloid, larutan, dan suspensi? Secara sederhana, perbedaan ketiga hal ini adalah: yang pertama, koloid 1. Heterogen, 2. Dimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer, 3. Tersebar merata, 4. Tidak memisah jika didiamkan, 5. Dapat dilihat dengan mikroskop ultra, 6. Tidak dapat disaring. Sedangkan larutan 1. Homogen, 2. Dimensi kurang 1 nanometer, 3. Tersebar merata, 4. Tidak memisah jika didiamkan, 5. Tidak dapat dilihat dengan mikroskop ultra, dan 6. Tidak dapat disaring. Yang terakhir, suspensi. 1. Heterogen, 2. Dimensi lebih dari 100 nanometer, 3. Mengendap, 4. Memisah jika didiamkan, 5. Dapat dilihat dengan mikroskop biasa, 6. Dapat disaring dengan saringan biasa. Sekian. Definisi masing-masing. Yang pertama ada larutan. Larutan adalah sistem dispersi yang partikel-partikel zat terdispersi dan partikel medium pendispersinya tidak dapat dibedakan, bahkan jika menggunakan mikroskop ultra. Sedangkan suspensi adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel terdispersi yang relatif besar dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Berbeda dengan koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya akan terletak di antara larutan serta suspensi. Contoh-contoh dari suspensi diantaranya adalah air dan kopi, air dan pasir, air dan minyak. Oke guys, ini contoh-contoh koloid. Yang pertama susu, yang kedua puding, Yang ketiga mayones. Yang keempat santan. Saya sudah menyiapkan 3 larutan. Yang pertama larutan pasir dan air, yang kedua gula dan pasir, dan yang ketiga susu murni.
Untuk melihat perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid, akan saya lakukan menggunakan senter. Di sini ada larutan gula dan saya akan menggunakan senter. Apakah tembus pandang atau tidak? Yang kedua ada pasir dan air yang akan saya senter menggunakan HP. Yang ketiga, larutan susu. Jenis koloid. Jenis-jenis dan contoh koloid. Pada dasarnya terdapat jenis-jenis koloid yang sering dijumpai di sekitar lingkungan, mulai dari asal-muasal asap hingga tanah. Jenis dan contoh. 1. Aerosol padat. Aerosol padat merupakan koloid yang memiliki zat terdispersinya padat dengan medium pendispersinya yaitu gas. Contoh dari aerosol padat sehari-hari adalah debu dan asap hasil pembakaran. 2. Aerosol cair. Berbeda dengan jenis aerosol padat, fase zat yang melalui fase zat terdispersinya adalah cair. Kemudian fase zat terdispersinya adalah gas. Seperti contoh bentuknya awan, kabut, dan semprotan. 3. Sol. Sol merupakan koloid dengan fase terdispersinya adalah padat, sedangkan fase pendispersinya adalah cair. Contohnya adalah darah dan gelatin. 4. Sol padat. Berbeda dengan jenis-jenis koloid sebelumnya, sol padat merupakan koloid dengan fase zat terdispersinya dan zat terdispersinya adalah sama-sama padat. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada batu, rubi, tanah, dan permata. Sifat koloid. Sifat koloid memiliki 8 sifat, yaitu 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. 2. Gerak boron. Gerak boron adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. 3. Absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas. Partikel koloid yang cukup besar, dengan begitu ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. 4. Koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan mengumpul karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak, sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. 6. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. 7. Koloid liofil dan liofil. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi jadi dua jenis, liofit dan liofit. Sol liofit merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak siap menarik mediumnya dan cenderung encer. 8. Koloid pelindung. Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofit akan menjadi pelindung sol liofob dari koagulasi. Koloid memiliki berbagai kegunaan dalam kimia, antara lain 1. Stabilisasi larutan, 2. Koagulasi, 3. Pembuatan katalis, 4. Analisis kimia, 5. Pembuatan film, 6. Obat-obatan dan farmasi, 7. Teknik emulsi, 8. Pembuatan bahan konstruksi.
Pembuatan koloid melibatkan beberapa metode. Yang pertama, metode dispersi. Partikel padat dipecah menjadi partikel kecil menggunakan metode seperti penggilingan atau penghancuran mekanis. Yang kedua, metode kondensasi. Partikel yang lebih besar dikeluarkan dan larutan dengan pengendapan zat terlarutnya. Kemudian, partikel tersebut dipecah menjadi partikel yang lebih. Tiga, metode reaksi kimia. Melibatkan reaksi kimia di mana partikel padat atau cair diubah menjadi partikel koloid. Contohnya adalah koagulasi dan dispersi. 4. Metode elektrolisis menggunakan arus listrik untuk mengubah zat-zat terlarutnya menjadi koloid. 5. Metode dispersi ternal. Dalam metode ini, partikel-partikel kecil terbentuk dari bahan yang dilarutkan dalam cairan melalui proses pemanasan. Setiap metode memiliki aplikasi kondisi yang berbeda, tergantung pada jenis koloid yang ingin dibuat dan bahan pembentuknya. Sekian penjelasan materi koloid dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bombastic side eye.